bertemu kembali pada channel Mentor. Oke, jangan lupa subscribe di bawah ini sebelum saya memberikan materi. Gratis 100% ya. Kita masuk pada masih di atletik dengan nomor lempar. Nah, pada analisis keterampilan gerak lempar ada 3 yang kita pelajari di kelas 11. Analisis keterampilan gerak lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang analisis keterampilan gerak lempar lembing. Peta konsep analisis keterampilan gerak lempar. Pengertian, tujuan analisis keterampilan gerak lempar, kesimpulan, penilaian, dan penutup. Pertama, analisis keterampilan gerak lempar lembing. Lempar lembing adalah salah satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Tujuan lempar lembing adalah mengukur hasil lemparan sejauh mungkin sesuai tata cara tertentu. Nah, dapat dilihat pada gambar 3.55 fase lempar lembing ya. Ini fasenya. Pertama, memegang dengan gaya. Nanti kita jelaskan ada beberapa gaya. Kemudian berlari, melempar dengan membentuk posisi akhir dan posisi tangan agak sedikit dibawahkan. Ini deh, fase lempar lembing. Nah, kalau kita berbicara tentang lempar lembing, apa di pikiran kalian? Tentu kita tahu ya, kalau sebelum Masehi, dari abad pertengahan itu, pola lempar lembing ini sangat diperlukan karena orang zaman dahulu tidak menggunakan alat, tidak ada peternakan, hanya ada peternakan dekat rumah saja, tidak seperti konvensional dan sebagainya. Kenapa? Orang zaman dahulu untuk makan saja harus berburu. Nah, jadi lempar lembing ini adalah dimodernisasi untuk dipertandingkan. Nah, dulunya ketika orang mau berburu menggunakan tombak harus seperti ini dia. Nah, ini kita latih, jadikan ajang olahraga. Kalau dulu memang dijadikan ajang untuk dialihkan sebagai memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini sangat diperlukan sekali. Itu sekilas intermezzo kita tentang apa sih dibalik olahraga lempar lembing ini. Yang jelas kita berburu gitu ya. Nah, kali ini kita pada masuk pembelajaran tentang bukan berburu tapi melempar lembingnya, lempar lembingnya tanpa ada sasaran yang tepat. Nah, gerak lempar lembing dirinci menjadi tahap-tahap berikut ini. Cara memegang lempar lembing. Cara memegang lembing. Cara memegang lembing pada pegangannya agar dapat memegang dengan kuat dan nyaman. B. Cara membawa lembing. Cara membawa lembing ketika siap akan melempar lembing. C. Lari ancang-ancang. Dalam tahap ancang-ancang, pelempar dan lembing dalam gerakan dipercepat atau akselerasi. D. 5 langkah berirama. Dalam tahap gerak 5 langkah berirama, pelempar dalam gerakan dipercepat lebih lanjut dan pelempar mempersiapkan tahap pelepasan lembing. Ingat ya, diperhatikan 5 langkah untuk memulainya. Kemudian melepas lemparan adalah bagian dari 5 langkah berirama. Dalam tahap pelepasan lembing dihasilkan kecepatan tambahan dan ditransfer pada lembing sebelum dilepaskan. F. Pemulihan atau recovery. Dalam tahap pemulihan, pelempar menahan dan menghindari berbuat kesalahan. Next, analisis cara memegang lembing. Ya, ada 3.
ini bisa diperhatikan. Tujuan untuk memegang lembing dengan kuat dan nyaman. Lembing terletak secara diagonal ya, diagonal di tangan. Telapak tangan menghadap ke atas dan tangan memegang lembing dalam keadaan rileks. Ini ya, rileks. Nah, pada posisi pertama ini gaya apa nih? Oh ya, ini dia, pegangan dengan ibu jari dengan telunjuk. Telunjuk ya, disebut dengan cara Finlandia. Pegangan yang kedua dengan ibu jari dan jari-jari tengah. Nah, ini dia, jari tengah ya, dan dia lurus ini ke tengah, disebut dengan cara Amerika. Nah, pegangan dengan telunjuk dan jari-jari tengah, ini ya, seakan menjepit ini, disebut dengan cara ini menjepit ya. Jadi pegangan dengan telunjuk dan jari-jari tengah disebut dengan menjepit lembing maksudnya. Oke. Analisis cara membawa lembing, yaitu membawa lembing ketika sikap siap dan melempar lembing. Membawa lembing di atas pundak. Lembing dipegang di atas pundak di samping kepala dengan mata lembing serong ke atas. Siku tangan dilipat atau atau ditekuk menuju depan. Cara ini digunakan oleh para pelempar yang menggunakan awal gaya jangkit, hop step ya, gaya jangkit ya, pada waktu akan melempar. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 3.57 cara membawa lembing di atas pundak. Nah, membawa lembing di bawah. Nah, membawa lembing di bawah adalah dengan lengan kanan lurus ke bawah, mata lembing menuju menuju serong ke atas dan ekornya menuju serong ke bawah, hampir dekat dengan tanah. Dan dapat diperhatikan pada gambar 3.58 cara membawa lembing di bawah atau samping badan. Nah, membawa lembing di depan dada. Mata lembing menuju serong ke bawah, sedangkan ekornya menuju serong ke atas, melewati pundak sebelah kanan. Ya. Matanya ke bawah, ekornya ke atas. Nah, gambar 359 cara membawa lembing di depan dada. Nah, kesalahan sering terjadi ketika membawa lembing tidak membawa dengan cara yang baik dan nyaman. Pegangan kurang kuat, lembing masih goyang ke kanan, kiri, atau ke atas bawah dan tidak diikuti gerakan. Bayangkan dan lakukanlah keterampilan yang sesuai dengan tujuan gerak dari membawa lembing tersebut. Usahakan untuk menghindari kesalahan yang terjadi. Nah, analisis sikap awalan. Nah, pada posisi ini kita bisa menganalisis lari ancang-ancang awalan. Tujuannya untuk mempercepat gerakan pelempar dan lembing. Dalam lempar lembing ada dua macam awalan yang sering digunakan, yaitu awalan silang cross step dan awalan jangkit hop step. Nah, saya lebih menyarankan pada hop step ini, awalan jangkit. Saya merekomended ya. Nah, lempar lembing yang mempergunakan awalan silang atau cross step lebih dikenal dengan lempar lembing gaya silang, sedangkan lempar lembing yang mempergunakan awalan jangkit atau hop step lebih dikenal sebagai lempar lembing gaya jingkat. Kemudian caranya ialah lempar lembing dipegang horizontal, mendatar di atas bahu, ini horizontal, datar. Bagian atas lembing adalah setinggi kepala. Lengan diupayakan tetap tenang, stabil, atau tidak bergerak ke muka, ke belakang,
Lari percepatan adalah rileks terkontrol dengan berirama 6-12 langkah. Lari percepatan sampai mencapai kecepatan optimum, dipertahankan atau ditingkatkan dalam lari 5 langkah berirama. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika dari lari awalan membawa lembing adalah tidak membawa dengan cara yang baik dan nyaman, pegangan kurang kuat, lembing masih goyang ke kanan atau ke kiri atau ke atas bawah, dan tidak diikuti gerak lanjut. Bayangkan dan lakukan keterampilan sesuai dengan tujuan gerak membawa lembing tersebut. Dapat diperhatikan pada gambar 3.60 sikap dari awalan lempar lembing. Analisis 5 langkah. Nah, fase lari 5 langkah berirama atau penarikan tujuannya guna menempatkan lembing dengan betul untuk dilempar. 5 langkah itu ya. Jadi ancang-ancang kemudian lari berirama sebanyak 5 langkah untuk memposisikan memposisikan lembing ini. Nah, 5 langkah tadi kita manfaatkan untuk memposisikan lembing pada saat untuk melempar lembingnya. Sifat-sifat teknis ialah penarikan lembing dimulai pada saat kaki kiri mendarat, bahu kiri menghadap ke arah lemparan, lengan kiri ditahan di depan untuk keseimbangan, lengan yang melempar diluruskan ke belakang pada waktu langkah 1 dan 2. Ya, lengan yang melempar diluruskan. Ya. Diluruskan. Lengan ini tangan kanan membawa lembing, kemudian kita usahakan lurus pada langkah 1 dan 2, lengan pelempar setinggi bahu sedikit lebih setelah penarikan. Nah, ujung atau mata lembing dekat dengan kepala. Ini ya. Dekat dengan kepala baru di fase ini. Nah, fase 5 langkah atau langkah inful ya, atau langkah berirama tujuan untuk menempatkan pada mempersiapkan badan untuk pelepasan lembing, delivery. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 3.62 5 langkah berirama langkah impuls. Ya. 5 langkah. Saya kira ini sifat-sifat sudah cukup jelas seperti tadi juga. Kemudian fase pelepasan, nah ini dia. Nah, pada fase pelepasan lembing tujuan untuk memindahkan kecepatan dari kaki-kaki ke badan. Nah, jadi dia fase 5 langkah tadi, kemudian fase pelepasannya adalah fase transisi. Fase transisi kenapa disebut dengan transisi? Ya, antara badan dan lembing mencoba untuk sama-sama memberikan ruang, satu memberikan tenaga dan memberikan dorongan pada lembing dari seseorang. Nah, sifat teknis, kaki kanan ditempatkan datar pada suatu yang akut ke arah lemparan. Kaki-kaki telah menyusul badan, poros-poros bahu, lembing dan pinggang adalah paralel. Okay. Paralel. Lurus ini. Ini paralel nih. Lutut kanan dan pinggang didorong ke depan secara aktif. Lengan pelempar tetap diluruskan. Tetap diluruskan. Seakan-akan kita menombak. Ya, lempar lembing ini adalah menombak. Nah, pada bagian 2, pada posisi power. Fase pelepasan posisi power lempar lembing. Tujuannya untuk memindahkan kecepatan dari badan ke bahu. Nah, jadi sudah luruskan, kemudian posisi power ini tadi kemudian membentuk lengkungan. Lengkungan dan melempar. Nah, sifat-sifat teknis penempatan kaki kiri adalah aktif atau solid atau kokoh. Sisi kiri diseimbangkan, badan diangkat dan ada gerakan memutar melingkari kaki kiri. Otot-otot pada bagian depan badan dibuat prategang yang kuat dalam posisi lengkung. Ini dia. Bahu tangan pelempar didorong ke depan. Ya. Siku lengan pelempar berputar
ke dalam, telapak tangan tetap di atas. Telapak tangan tetap di atas. Kesalahan yang sering terjadi ketika akan melepaskan lembing adalah tidak melepas dengan cara yang baik dan nyaman. Pegangan kurang kuat, lembing masih goyang ke kanan kiri atau ke atas bawah. Melepas dengan sudut terlalu besar atau kecil dan tidak diikuti gerak lanjut. Bayangkan dan lakukan keterampilan sesuai dengan tujuan gerak dari melepas lembing tersebut. Oke, next. Pada bagian 3, gerakan lengan akhir. Nah, tujuannya untuk memindahkan kecepatan dari bahu atau lengan ke lembing. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 3.65 fase pelepasan gerak lengan akhir atau lempar lembing. Saya kira ini sudah cukup jelas ya. Nah, bagian 3, gerakan lengan akhir. Tujuannya untuk mentransfer kecepatan dari bahu atau lengan lembing. Nah, posisi ini kita lihat tadi. Jadi melemparnya itu ini sambil mendorong tangan ini, mendorong ke arah depan, dan posisi kaki ini harus tetap gitu ya. Nah, sifat teknisnya dapat kita baca. Kaki kanan ya, kaki kanan memutar pada posisi luar yang ditarik ke belakang, satu ini. Nah, badan sedikit miring ke kiri, bahu kanan langsung di atas kaki kiri. 2. Nomor 2. 1, 2, 3. Lengan pelempar harus sedekat mungkin vertikal pada saat lembing dilepaskan. Nah, jadi dia kembali lagi kepada arah semula lagi. Nah, fase lari 5 langkah berirama ini dapat dilihat ya. Ini left atau right ya, kanan dan kiri ya, bahasa Inggris ini. Kemudian di sini ya jaraknya, throw, lemparannya gitu. Ini adalah bentuk dari sifat-sifat teknisnya. Kita bisa lihat penarikan langkah impul pelepasan kecepatan meningkat sampai tingkat optimum atau tergantung atas kemampuan individu. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 3.67 fase 5 langkah berirama penempatan kaki, lempar lembing, start hingga melempar atau disebut dengan throw ya. Throw itu lempar. Kesalahan yang sering terjadi ketika ada akan melempar lembing adalah titik melempar dengan cara yang baik dan nyaman. Pegangan kurang kuat, lembing masih goyang ke kanan, ke kiri atau ke atas bawah. Melempar dengan sudut terlalu besar atau kecil dan tidak diikuti gerak lanjut. Bayangkan dan lakukan keterampilan yang sesuai dengan tujuan gerak dari melempar lembing tersebut. Nah, sikap akhir pada fase pemulihan atau disebut dengan recovery. Tujuannya untuk menghentikan gerakan badan ke depan dan menghindari berbuat kesalahan. Harus kembali ke titik semula, posisi tubuhnya ya. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika akan melempar lembing adalah tidak melempar dengan cara yang baik dan nyaman. Pegangan kurang kuat, lembing masih goyang ke kanan kiri atau di atas bawah ya. Lembingnya ke kiri atau kanan atau ke atas ke bawah gitu ya. Melempar dengan sudut terlalu besar atau kecil dan tidak diikuti gerak lanjut. Bayangkan dan lakukan keterampilan sesuai dengan tujuan gerak dari pelempar lembing tersebut. Nah, sifat-sifat teknisnya, kaki-kaki ditukar dengan cepat setelah pelepasan lembing. Kaki kanan dibengkokkan ya. Badan bagian atas diturunkan, kaki kiri diajenkan ke belakang. Jarak antara kaki dari kaki penahan ke garis batas lempar adalah 1,5 sampai 2 meter. Nah, aktivitas pembelajaran keterampilan gerak lempar lembing. Nah, ini bisa kita modifikasi juga ya dengan formasi aktivitas latihan lempar lembing.
3-6 meter. Cara formasi untuk latihannya, ini perorangannya. Nah, bisa kita baca bahwa melalui informasi secara lisan, gambar mendemonstrasikan gerakan, peserta didik mengamati, memperhatikan penjelasan, mendemonstrasikan gerakan. Informasinya dapat ya. Kemudian aktivitas pembelajaran latihan pertama adalah formasi aktivitas latihan lempar depan. Nah, lembingnya saja lempar depan ya. Tujuan untuk mempercepat lembing sepanjang suatu jalur lurus. Nah, kemudian kita bisa praktekkan juga dengan latihan lempar dengan berdiri. Jadi kita lempar dengan berdiri, tujuannya untuk melempar dari posisi power. Jadi membentuk kekuatan power. Kemudian 3 langkah berirama untuk memperkenalkan langkah, impul, dan rangkaian dengan posisi power. Nah, jadi untuk membentuk langkah ini latihan agar langkahnya itu lebih memposisikan antara lembing dan tubuh agar ada kesesuaian seperti itu. Kemudian 5 langkah sama seperti tadi. Kemudian lari ancang-ancang dan penarikan. Nah, ini dia. Untuk memperkenalkan penarikan lembing dan diimbangi dengan lari ancang-ancang dengan lari 5 langkah berirama. Nah, jadi formasinya adalah membawa, kemudian 5 langkah, membawa lagi kayak gitu, seperti itu. Jadi membiasakan langkah dengan membawa lembing. Kemudian urutan gerak secara keseluruhan. Nah, tujuannya untuk merangkaikan fase-fase ke dalam suatu gerakan yang lengkap dan sempurna. Fase membawa, kemudian 5 langkah berirama tadi, kemudian fase sampai dengan recovery atau pemulihan. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 3.74 formasi aktivitas latihan lembing gerak keseluruhan. Oke, kesimpulan, lempar lembing adalah salah satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Tujuan lempar lembing adalah mengukur hasil lemparan sejauh mungkin sesuai tata cara tertentu. Pada dasarnya ada 3 gaya memegang lembing, diantaranya cara Finlandia, cara Amerika, kemudian cara menjepit. Dalam analisis ada beberapa tahapan yang harus dilewati pada saat melakukan lemparan lembing. Fase sikap awalan, fase 5 langkah berirama, fase gerakan lempar, dan fase sikap akhir. Nah, pada fase ini tentu kita tahu ya bahwa yang sangat penting itu adalah pada gerakan ini. Ini sangat sering terjadi pada saat melemparnya itu. Kalau sudah bergoyang lemparan dari seseorang itu akan merubah bentuk dari lembingnya gitu, arahnya ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat fase sensitif sekali ya, fase gerakan lempar. Nah, di luar dari ini lempar lembing kita sudah menyampaikan tadi bahwa lempar lembing ini diambil dari olahraga yang dulunya adalah dari olahraga berburu gitu. Jadi berburu itu adalah untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, dan sekarang sudah dipertandingkan dan dijadikan keahlian. Kalau di kampung kita namanya tombak ya. Kita menombak, jadi macam-macam, menombak apa saja gitu ya untuk berburu. Oke, penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, share kepada grup-grup dan sebagainya untuk bisa memberikan informasi yang terbaik kepada sahabat-sahabat kita. Oke, sampai jumpa. Dukung channel Mentor, dan mudah-mudahan saya bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa.